الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa usalli wa usallimu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahu adzim. Bapak Ibu yang saya hormati, pagi ini saya ingin membahas tentang Lailatul Qadar. Saat ini sudah berada di tanggal 18. Berarti 2 hari lagi kita akan masuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Di 10 hari terakhir Ramadan itu, di antara peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat mulia yang pernah terjadi adalah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ulama ketika membahas tentang Lailatul Qadar ini macam-macam pendapatnya. Ada yang mengatakan Lailatul Qadar itu terjadi hanya sekali, ketika Al-Quran turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Sebagian ulama lain, dan ini pendukungnya lebih banyak, Lailatul Qadar turun setiap tahun. Para jamaah, mungkin kita semua lebih cenderung pada pendapat yang kedua itu. Lailatul Qadar turun setiap tahun, yaitu pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan dan yang tanggal ganjil. Sebelum lebih rinci tentang turunnya itu kapan, kita perlu memahami dulu apa itu sebenarnya makna Lailatul Qadar. Lailatul Qadar terdiri dari 2 kata, Lailah dan Al-Qadar. Lailah artinya semalam. Jadi lama, semalam. Yang namanya semalam ya maghrib sampai subuh. Semalam, maghrib sampai subuh. Kalau hanya kata-kata lailan, itu artinya suatu malam. Ketika kita membahas peristiwa Isra dan Mi'raj, itu tidak satu malam,
tapi di suatu malam. Jadi bisa hanya 1 jam, bisa hanya beberapa jam, tapi di suatu malam. Lah yang ini Lailah utuh 1 malam. Jadi mulai maghrib sampai subuh. Lailah, lailatan wahidatan, 1 malam penuh. Nah, kemudian dikaitkan dengan Lailatul Qadri, malam Al-Qadar. Jadi 1 malam penuh untuk malam yang namanya Lailatul Qadar ini. Apa Al-Qadar? Al-Qadar ini di antara maknanya adalah kemuliaan. Jadi Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Semalam penuh mulia. Yang kedua bisa berarti penetapan. Jadi Lailatul Qadri adalah semalam penuh itu untuk penetapan. Penetapan apa? Penetapan nasib hambanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para jamaah, itu sebabnya maka kemudian banyak orang berburu, ya, banyak orang berburu malam yang namanya Lailatul Qadar ini. Berburu untuk apa? Berburu untuk bisa mendapatkan nasib, ketetapan yang baik. Jadi kalau kita ingin agar nasib kita bagus, kedepannya lebih baik, bisa berburu pada malam itu, minta kepada Allah agar ditetapkan menjadi orang yang bernasib baik, kira-kira begitu. Nah, para jamaah, pagi ini saya akan bahas 5 keistimewaan Lailatul Qadar. Apa istimewanya Lailatul Qadar itu? Kok begitu diburu oleh umat Islam seluruh dunia? Yang pertama, para jamaah, salah satu keistimewaan Lailatul Qadar adalah malam itu dipilih untuk waktu turunnya Al-Quran. Jadi betapa mulianya malam itu dipilih oleh Allah untuk menurunkan Al-Quran. Al-Quran adalah kitab yang sangat mulia. Karena Al-Quran itu sangat mulia, maka hanya pantas diturunkan pada waktu yang mulia. Para jamaah, mari kita sedikit mundur untuk mengingat kembali tentang sejarah turunnya Al-Quran. Ada 3 tahap Al-Quran turun itu. Pertama, dari Allah ke Lauh Mahfud. Yang kedua, dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Nah, yang kedua ini yang pada saat Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, dari langit dunia secara sebagian-sebagian, beberapa ayat ataupun 1 surat langsung turun kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Itu yang kemudian banyak dipercaya terjadi pada tanggal 17 Ramadan itu. Itu yang ketiga ini. Nah, kita kembali pada yang kedua tadi, bahwa turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke langit dunia adalah pada saat Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar sudah diterangkan oleh Nabi kapan terjadinya, yaitu 10 hari terakhir
di bulan Ramadan pada tanggal-tanggal yang ganjil. Dengan demikian tidak ada kontradiksi antara orang yang peringati nuzul Quran pada tanggal 17 Ramadan sama turunnya pada saat Lailatul Qadar. Kalau kita memahami tentang 3 tahap turunnya Al-Quran tadi. Nah, jadi para jamaah kembali, mengapa Al-Quran diturunkan pada saat Lailatul Qadar? Karena Al-Quran itu kitab yang sangat mulia. Al-Quranul Karim yang sangat mulia. Al-Quranul Azim yang sangat agung. Itu Quran. Karena keagungannya, karena kemuliaannya itu, maka hanya pantas diturunkan pada waktu yang mulia, yaitu Lailatul Qadar. Ini keistimewaan yang pertama. Lailatul Qadar dipilih untuk waktu turunnya Al-Quran. Yang kedua para jamaah, Lailatul Qadar ini karena kemuliaannya, maka amal-amal manusia, amal-amal kita yang dilakukan persis pada waktu itu akan dinilai, akan diberi pahala, akan dihargai oleh Allah berlipat-lipat. Dan Al-Quran langsung yang menunjuk itu. Dikatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu adalah sebuah malam, suatu malam, semalam suntuk yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Ya, sekitar 83 tahun. Nah, orang masih bertanya-tanya, itu masih belum jelas itu. Yang dimaksud dengan lebih baik daripada 1000 bulan itu yang mananya, apanya? Nah, ada ulama ahli tafsir namanya Mujahid, ya, dikutip oleh Imam As-Sam'ani dalam tafsirnya, tafsir As-Sam'ani, yang dimaksud bahwa hari itu, malam itu nilainya lebih baik ketimbang 1000 bulan atau 83 tahun adalah dikatakan oleh Mujahid, syamuha, puasanya, qiyamuha, amal-amal ibadahnya yang lain, afdal, lebih mulia, min syami alfi syahrin, daripada berpuasa selama 1000 bulan. Kemudian wa qiyamihi, dan ibadahnya termasuk tahajudnya, baca Al-Qur'annya, sedekahnya dan lain-lain lebih baik ketimbang tahajud yang dilakukan selama 1000 bulan di luar Lailatul Qadar. Ini baru rinci dan jelas. Jadi para jamaah, inilah yang kemudian banyak orang memburu atau berburu supaya mendapatkan malam yang istimewa itu, supaya tarawihnya, ya, atau salat malamnya, atau salat tahajudnya, tadarusnya, baca Qur'annya, mungkin juga sedekahnya dan seterusnya, akan dinilai oleh Allah semalam itu tadi lebih baik ketimbang melakukan amal serupa selama 1000 bulan atau 83 tahun. Belum ada di antara kita yang usianya 83 tahun. Saya baru 61 tahun. Di antara panjenengan mungkin ada yang 70 tahun. Nah, belum ada yang 80 ya. Kalau sudah 80 biasanya agak berat jalan-jalan ke masjid. Ya. Tapi kalau masih bisa, itu luar biasa. Berarti kan sehat itu.
Ada ya, 80. Masya Allah. Iya, iya. Luar biasa. Nah, para jamaah, inilah penghargaan yang dibikin oleh Allah untuk kita, para hambanya. Jadi mengamalkan sesuatu semalam saja lebih baik nilainya daripada 1000 bulan. Nah, ini mengapa itu kok seperti itu? Dulu diceritakan, usia kita ini kan pendek-pendek. Kebanyakan tidak sampai 100 tahun. Ya, ya rata-rata 60-an lah kayak saya ini. Masih diberi kesempatan lagi. Nabi saja 63. Ya, rata-rata segitulah. Dan banyak ulama yang hanya 50 meninggal juga. Bahkan 40 udah meninggal. Nah, rata-rata 60-an usia kita ini atau umat Nabi Muhammad SAW. Sedangkan nabi-nabi terdahulu usianya beratus-ratus tahun. Nabi Nuh misalnya diduga 900 tahun. Lalu orang membayangkan, waduh, enak sekali itu, usianya panjang, amalnya tentu banyak, kan gitu ya. Nah, maka kemudian Allah memberikan hadiah kepada umat Nabi Muhammad, kepada kita, jangan khawatir, tidak usah iri. Anda akan diberikan oleh Allah satu malam yang apabila dimanfaatkan untuk beramal soleh, nilainya lebih baik ketimbang 1000 bulan, 83 tahun. Jadi kalau kita 10 tahun dapat terus, berapa itu? 800 tahun, kan begitu. Nah, itulah. Jadi para jamaah, keistimewaan Lailatul Qadar yang kedua adalah hari itu, malam itu begitu mulianya, sehingga setiap amal-amal kebajikan dilipat gandakan pahalanya seperti 1000 bulan atau 83 tahun. Kemudian yang ketiga para jamaah, keistimewaan Lailatul Qadar adalah malam itu adalah merupakan malam penetapan nasib seseorang setahun ke depan. Nah, itu sebabnya maka orang ingin ya malam itu bisa mendapatkan kesempatan dan langsung minta kepada Allah agar nasibnya ditentukan setahun ke depannya itu baik, beruntung, ya, mendapat keberkahan yang banyak. Para jamaah, penjelasan ini tertuang dalam beberapa kitab tafsir, seperti tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ruhul Ma'ani. Di sana dijelaskan, fi Lailatul Qadar, di saat Lailatul Qadar itu, ma yakunu fi sanah rizq, akan terjadi semacam penetapan rezeki dalam setahun. Rezeki kita bagaimana setahun ke depan. Aumatin, bahkan kematian kita, apakah juga ditetapkan tahun itu. Au hayatin, kehidupan kita. Au motorin, hatta yuktabal hajj, ya hajju fulan wa hajju fulan. Bahkan juga ditetapkan apakah tahun itu dapat haji atau tidak, dapat berangkat haji atau tidak. Seperti kita sekarang ini kan antrian haji kan berpuluh-puluh tahun, konon ya, kurang lebih 30 tahun antriannya untuk bisa berangkat, luar biasa. Tetapi Allah punya kehendak yang tidak diduga oleh manusia. Bisa saja kita antri berapa 30 tahun tapi ternyata tahun depan bisa berangkat. Bagaimana caranya? Allah Maha tahu. Bisa saja kemudian dapat hadiah dari Raja Salman. Oh, gitu. Iya. Seperti saya tidak menduga, katanya tahun ini akan diberangkatkan. Insya Allah. Ya. Walaupun daftarnya sudah kapan gitu kan ya. Saya daftarnya sudah tahun 10
10 berarti 13 tahun sekarang. Ya. Ada juga sudah berangkat lebih awal. Nah, rupanya bisa jadi Allah sudah menentukan untuk Anda wahai Zuhdi akan berangkat tahun ini. Padahal secara antrian kota udah bisa berangkat tahun 18 yang lalu. Tapi nanti dulu aja, yang lain dulu, begitu kan. Nah, rupanya insya Allah tahun ini udah disuruh mengurusi segala macam. Udah tes kesehatan, udah daftar visa bio itu yang sekarang otomatis pakai HP masing-masing, itu luar biasa. Jadi para jamaah sedemikian rupa istimewanya Lailatul Qadar itu, sehingga ini menjadi waktu yang diburu oleh banyak orang, ingin mendapatkan nasib baik, ingin mendapatkan keberuntungan bisa melalui suasana di saat Lailatul Qadar itu. Kemudian para jamaah berikutnya, keistimewaan yang keempat, malam itu adalah merupakan malam yang banyak sekali kebaikan dan keberkahan. Di dalam Al-Quran ya, disebutkan juga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu pada saat malam yang penuh berkah. Maksudnya adalah Lailatul Qadar. Apa yang dimaksud dengan malam penuh berkah ini? Ai kathiratul khair wal barakah. Banyak sekali kebaikan dan banyak keberkahan. Wahya Lailatul Qadar allati hiya khairun min alfi syahr. Banyak kebaikan, banyak keberkahan, sehingga begitu banyaknya kebaikan, begitu banyak keberkahan, maka malam itu nilainya satu malam saja lebih baik ketimbang 1000 bulan. Para jamaah, ini sesuatu yang memang kalau bukan iman tidak akan tertarik. Tapi ketika orang punya iman, maka dia akan merasa kehilangan jika tidak mendapatkannya peluang itu. Kemudian yang kelima adalah malam yang namanya Lailatul Qadar adalah merupakan malam pengampunan. Dalam beberapa hadis ya, disebutkan, di antaranya hadis riwayat Al-Bukhari, an Nabi Hurairah, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Nabi bersabda, man qoma, barang siapa menegakkan ibadah Lailatul Qadri, di saat Lailatul Qadar, imanan, atas dasar iman, wahtisaban, benar-benar mengharap ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka orang itu akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Salah satu jaminan pengampunan yang diberikan pada hambanya adalah di saat Lailatul Qadar itu memperbanyak ibadah. Nah, memperbanyak ibadah ini bisa dengan sholat tahajud, bisa dengan membaca Al-Quran, bisa dengan memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar. Nah, semua itu bisa dikemas dalam satu kegiatan yang namanya i'tikaf. Kegiatan i'tikaf. Dan itu juga sebabnya mengapa pada 10 hari terakhir yang diduga terjadi turunnya Lailatul Qadar itu, Nabi
memberi contoh memperbanyak iktikaf di saat itu. Nah, para jamaah, itulah 5 keistimewaan Lailatul Qadar. Nah, cara berburunya bagaimana? Nabi mencontohkan iktikaf. Tidak ada ibadah yang baik kecuali iktikaf saat itu. Karena dengan iktikaf semuanya terangkum. Sholat bisa di situ kan. Apalagi tadarus baca Quran bisa di situ. Berzikir bisa saat itu. Beristighfar, tafakkur bisa saat itu. Bahkan zaman sekarang dengan mudah bersedekah langsung melalui HP-nya, e-banking ya, bisa langsung saat itu juga. Saat yang kita menduga itu berlangsungnya Lailatul Qadar. Nah, para jamaah, sekarang persoalannya adalah bagaimana caranya mengisi iktikaf yang dirancang dan dimaksud untuk mendapatkan Lailatul Qadar tadi itu. Para jamaah, seandainya bisa, maka kita ambil seluruhnya 10 hari itu untuk ibadah, tanpa memilih yang ganjil. Walaupun Nabi memberitahu bahwa terjadinya Lailatul Qadar itu pada tanggal ganjil. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, faltamisuha fil ashr awakhir minal witr min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 hari terakhir yang ganjil. Ada kalimat itu, fil witr, yang ganjil. Nah, walaupun Nabi menunjuk pada ganjil, prakteknya beliau ngambil seluruhnya 10 hari itu untuk iktikaf. Nah, yang menarik para jamaah, yang mungkin kebanyakan kita belum sanggup adalah Nabi itu mencontohkan iktikaf itu total 10 hari kali 24 jam, nggak pulang sama sekali. Jadi nanti kalau kita yang meyakini 29 ya berarti malam 20 udah masuk di masjid. Malam 20 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jadi pas 10 hari. Ini kan nanti kan ada dua keyakinan di masyarakat kita. Ada yang meyakini 29 hari, ada yang meyakini 30 hari. Kalau kita kembali kepada petunjuk Nabi tentang yang ganjilnya masih sama kan. Hanya saja yang perlu kita ambil, kalau misalnya 29 hari, ya kita mulai tanggal 20 untuk iktikaf itu. Dan itu para jamaah mulainya sebelum maghrib. Jadi misalnya besok itu sudah masuk tanggal 20, maghrib itu sudah di masjid. Dan tidak pulang-pulang sampai tanggal 1 Syawal. Jadi ketika malam itu ada takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, tanda Idul Fitri tiba. Itu baru pulang. Bisa nggak seperti itu? Ya tergantung kesanggupan kita ya. Ya jujur yang bicaranya juga belum bisa ini. Tapi ada di antara jamaah yang saya tanya itu bisa. Orangnya masih hidup. Kemarin saya ketemu lagi di Masjid Al-Ikhlas Delta Sari. Pindah-pindah orang ini. Pernah di Sidoarjo, pernah di Surabaya itu orangnya. Usianya mungkin udah di atas 80. Usianya. Itu saya tanya itu kira-kira udah 5 tahun lalu. Dan kayaknya dia memprogram setiap tahun itu. Dan masih seger badannya. Kemarin saya ketemu itu.
Jadi itikaf yang sempurna adalah mengambil waktu 10 hari di 10 hari terakhir Ramadan ya, penuh kali 24 jam. Jadi masuknya tadi, kemudian keluarnya sampai 1 Syawal atau pas takbiran Idul Fitri di maghrib itu. Nah, para jamaah itu kalau ingin yang sempurna ya. Ini perlu kita sampaikan. Siapa tahu di antara kita suatu saat bisa kan. Sungguh pun demikian, Nabi membenarkan kalau orang itikaf tidak sepenuh seperti itu. Nah, mungkin 10 hari tidak bisa, mungkin bisa 3 hari kali 24 jam. Itu juga masih angel ya. Atau suatu saat dicoba 1 hari. 1 hari kali 24 jam. Nah, kalau tidak bisa ya, kata Imam Syafi'i, duduk 1 jam di masjid itu, niat itikaf sudah boleh. Lah kebanyakan kita itikaf tuh part time, ya istilahnya part time sebagian. Nah, part time itu biasanya diambil dari jam 10 malam sampai subuh. Nanti pulang, berangkatnya malam, subuh sudah pulang. Biasanya begitu. Adanya kayak gitu itu. Boleh saja, tidak masalah. Itu jauh lebih baik ketimbang tidak sama sekali. Ya. Jadi masalah waktu memang idealnya kalau mengikuti petunjuk Nabi itu atau model Nabi langsung itu seperti itu. 10 kali 24 jam. Nah, kemudian ulama fikih membahas bagaimana kalau dari 10 hari itu kita batal. Ya wudu, di masjid kan ada tempat wudu. Bagaimana makannya? Ya minta dikirim keluarga. Mungkin atau membawa, kalau membawa kan tidak mungkin 10 hari kok. Kalau perlu masak-masak di masjid itu, tapi repot nanti ngotor masjid. Yang praktis adalah apa tadi? Minta keluarga mengirimnya. Loh, bagaimana kalau keluarga semua ingin itikaf seperti itu? Gampang, sekarang tinggal apa? GoFood. Iya kan? Luar biasa. Sekarang itu jauh lebih mudah daripada zaman Nabi. Kalau Nabi minta istrinya yang mengirim. Rantangan atau apa begitu. Nah, itu. Kemudian yang kedua, al-fikih sudah membahas bagaimana kalau suatu saat dia ini tiba-tiba keluarganya meninggal dunia, ya toh? Kan tidak mungkin di masjid terus itu. Masa keluarga meninggal kok nggak diramut? Katanya fikih ulama ini dia boleh ngurusi jenazah sampai dikuburkan sampai selesai, habis itu kembali lagi ke masjid. Begitu luasnya ya. Agama itu mudah. Karena niatnya sudah masang 10 hari. Sehingga yang keluar itu boleh kalau harus, kalau darurat. Kalau itu diperlukan, boleh sekali. Islam itu luas. Dalam kondisi tertentu dibolehkan tadi itu. Atau bahkan misalnya ya GoFood nggak jalan kan. GoFood nggak jalan. Tapi di sebelah situ ada warung gitu kan. Boleh. Jadi niatnya bukan semata-mata beli, tapi memang untuk memenuhi kebutuhan dia. Beli sebentar, kembali lagi ke masjid. Itu masih masuk 24 jam. Wah, sekarang banyak masjid-masjid yang seperti itu kan. Sebenarnya ada warung gitu kan. Ya. Di Masjid Al-Falah juga begitu, kanan kiri warung. Jadi tidak usah takut untuk tidak bisa berbuka. Kalau berbuka malah udah dapat buka bersama itu. Kalau sahur, nah sekarang beberapa masjid mulai memprogram itu kan. 10 hari terakhir oleh masjid disiapkan makan sahur bersama. Asal lapor pada takmir. Supaya takmir mudah berapa yang disiapkan malam itu. Tujuannya begitu aja. Jangan sampai misalnya yang datang 10 disiapkan 50, kan kasihan tuh membaginya repot. Atau kebalikannya, disiapkan 50 yang datang 70, repot. Makanya kadang-kadang masjid minta, ya walaupun nggak bisa 100% benar ya,
minta ada pendaftaran supaya mudah bagi takmir melayaninya. Ada juga yang mengalah, nggak bisa juga akhirnya itu. Disuruh daftar, nggak daftar. Kemudian niatnya kan spontan, aku mau ini iktikaf kan begitu kan banyak itu. Akhirnya disiapkan misalnya 100, yang datang 150. Wah ini takmir langsung begitu jam 1 begitu kok banyak, langsung lari nyari nasi itu, bungkusan-bungkusan itu. Itu cara kerja cepatnya takmir itu. Jadi sebenarnya sekarang itu relatif mudah untuk bisa iktikaf yang 10 hari di terakhir itu. Hanya memang problemnya kebanyakan kita belum sanggup memanage waktu dengan baik. Belum sanggup. Saya sendiri juga belum bisa, apalagi masih PNS. PNS harus ceklok, harus ini, kan gitu. Jadi itu salah satu kesulitannya yang belum bisa dipraktekkan dengan baik. Namun demikian para jamaah, ada ungkapan, jika kita tidak bisa semuanya, maka jangan tinggalkan semuanya. Malah yudraku kullu la yudraku kullu. Jadi kalau kita tidak bisa menggapai 100%, gapailah berapa persen sebisanya. Mungkin 50%-nya, mungkin berapa persennya. Begitu caranya. Nah, para jamaah, kemudian apa saja yang bisa kita lakukan tadi itu? Ada beberapa bacaan doa yang perlu kita lakukan. Yang pertama, jangan lupa baca Quran. Waktunya kan panjang ya. Saya tadi duduk itu membaca 1 juz tadi Pak. Saya hanya menyampaikan bukan untuk pamer ya, untuk manas-manasi panjenengan. Biar semangat beramal. Saya duduk tadi itu 1 juz. Ya. Dan saya mencari hari. Tadi saya nggak sempat. Saya biasa baca Quran itu kan setelah subuh. Tadi pas ada kesibukan macam-macam buka itu. Akhirnya ya nanti kalau nggak bisa ya di sore lah. Rupanya tadi ada kesempatan. Saya bersyukur ada kesempatan menunggu tadi bisa 1 juz. Karena target saya kan 1 hari 1 juz. Setiap hari 1 juz. Ya kadang-kadang bisa 2 juz. Ya, kalau nanti sore sempat bisa jadi. Karena kurang lebih setengah jam atau 20 menit kalau cepat untuk bisa 1 juz itu. Nah jadi nanti ketika iktikaf itu kemudian sekarang mushaf itu tidak harus berupa kertas, udah bisa di HP kita itu udah enak. Kita juga bisa milih tulisan yang mudah dibaca itu ada, tinggal pilih saja. Saya menggunakan aplikasi My Quran. Jadi kalau misalnya di Play Store tulis My Quran, bahasa Inggris My Quran akan keluar. Itu yang saya suka. Udah saya pakai lebih dari 10 tahun. Saya pakai itu. Itu enak. Itu mau dibikin Arabnya saja bisa, Arab Latin bisa, dan tafsir juga bisa. Ada warna-warninya juga ada yang satu warna juga bisa. Jadi enak sekali ya, menggunakannya. Sehingga tidak ada alasan untuk wah aku nanti bacanya pakai apa. Enggak usah. Jadi masjid juga enggak repot-repot menyiapkan mushaf, walaupun juga ada di masjid itu. Dengan kita pakai HP praktis. Lampu mati tetap jalan asal baterainya masih ada. Itu yang menurut saya sangat-sangat membantu amal kita. Jadi nanti kalau kita iktikaf, memang ada sebagian mengatakan kalau iktikaf jangan bawa HP, nanti SMS-an tok kan gitu ya. Lah tergantung kan pemakaiannya. Kalau saya pribadi tidak bisa lepas HP. Sekarang saya khutbah pakai HP. Ceramah-ceramah saya pakai HP. Kenapa? Di situ ada banyak tulisan yang bisa kita baca. Bahkan kadang-kadang saya sholat pakai HP. Memang ada perbedaan pendapat ulama itu. 4 mazhab itu hukum membaca ketika sholat itu. 1 mazhab mengatakan tidak sah atau batal. 3 mazhab mengatakan sah. Mayoritas mengatakan sah.
Jadi kalau ada ustaz mengatakan udah boleh itu, termasuk yang satu mazhab ini. Boleh termasuk yang 3 mazhab. Jadi mazhab Hambali, mazhab Syafi'i, Maliki boleh. Terutama untuk sholat sunnah ya. Lah untuk apa kok pakai HP? Kalau kita ingin baca panjang, saya sampaikan lagi supaya sampean panas itu. Saya kadang-kadang sholat malam itu 1 juz. Jadi kadang-kadang sholat malam itu 1 juz. Kalau sholat itu bisa kita lakukan antara 1 jam lebih. Dengan jumlah 11 rakaat itu, yang 10 rakaat itu bisa mencapai 1 juz. Kurang lebih 1 jam berapa begitu. Nah, tapi persoalannya kan bagaimana caranya kan gitu. HP-nya harus baik. Tanda petik ya. Baik itu bisa dipakai program Quran tadi itu. Kemudian supaya kita nggak repot, di sebelah kiri saya itu saya siapkan tempat, mungkin meja, mungkin kursi atau apa, sehingga begitu saya membaca, saya letakkan lagi, kemudian saya kembali ke sedekap ruku, sujud segala macam, nggak megang HP lagi. Megang HP hanya ketika setelah baca Al-Fatihah. Jadi sedikit waktu dibanding dengan ketika ruku tidak memegang, ketika sujud tidak memegang, bahkan ketika berdiri sebagian tidak memegang ketika baca Al-Fatihah. Ketika membaca surat baru memegang. Loh kenapa? Ingin baca yang agak panjang. Dan itu sendirian. Kalau jamaah ditanya dulu, sanggup nggak waktunya agak panjang dikit. Nanti jadi fitnah kan, harus lapor pada jamaah kalau ingin baca panjang. Kemarin kan viral itu ya, imam gara-gara baca panjang dipukul pakai sandal. Jadi para jamaah, itu salah satu cara untuk memperbanyak amal. Jadi yang pertama, yang paling mudah ketika itikaf adalah baca Quran. Kalau bisa mengambil waktu beberapa jam, ya paling tidak 1 juz tadi itu. Ambil yang setengah jam untuk membaca Al-Quran. Setelah itu memperbanyak zikir yang lain. Nah, zikir yang paling penting, yang jelas-jelas ada sunnahnya adalah doa yang dibaca Aisyah yang diajar Nabi. Aisyah bertanya, ya Rasul, dalam rangka menyambut Lailatul Qadar ini, atau nanti kalau saya ketemu Lailatul Qadar ini, doa apa yang saya baca? Nah, Nabi mengajari, bacalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu saja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu diperbanyak. Nah, supaya tidak monoton, tidak hanya itu kan gitu ya. Nanti baca lagi yang lain, zikir yang lain. Istighfar. Jangan lupa istighfar itu yang justru paling banyak. Istighfar ini berlaku untuk sepanjang masa, untuk diperbanyak. Nah, termasuk ketika itikaf. Nah, tadi Nabi bersabda kan, barang siapa mengqoma Lailatul Qadri, barang siapa memperbanyak ibadah, menegakkan ibadah pas suasana Lailatul Qadri, maka orang itu akan diampuni dosanya. Nah, supaya pengampunan itu semakin gampang, kita susul dengan banyak-banyak istighfar. Lalu mana? Apa bacaan istighfar yang bisa kita baca? Sebenarnya bebas. Paling sederhana adalah Allahumma firli, Allahumma firli, ya Allah, ampunilah saya. Boleh juga dengan ditambahi subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Nah, jadi ada tasbih, ada tahmid, ada istighfar. Subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Ini juga ada hadisnya. Pilihan-pilihan istighfar maksud saya. Jadi, subhanallah wa bihamdihi astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau juga boleh misalnya yang umum di masyarakat kan astagfirullahaladzim. Nah, itu di masyarakat ya. Astagfirullahaladzim. Boleh saja.
Kalau orang Jawa itu kan suka berlagu, sehingga istighfar itu dilakukan. Apalagi ke Jawa bagian agak selatan itu, misalnya di daerah Magetan, daerah Takran itu, membaca istighfar dengan lagu. Saya pernah ke sana mendengarkan Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Tapi lagu begini kadang-kadang mengganggu kehusuan, ya kan, kadang-kadang. Nah kalau kita merasa kok nggak nyaman dengan kehusuan, ya nggak usah dilakukan. Tapi kadang-kadang orang itu kan jenuh gitu kan. Nah kejenuhan kadang-kadang bisa hilang dengan ada lagu-lagu, ada nada-nada itu. Ya, memang ada sebagian ulama yang tidak suka dengan berlagu kan. Nah, kita kembali pada yang umum saja. Pilihlah yang mana yang kira-kira ketika kita membacanya itu dimudahkan untuk bisa khusyuk itu. Astagfirullah wa atubu ilaih. Nah, bisa saja. Kemudian tadi jangan lupa yang dari Aisyah itu tetap dibaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian para jamaah setelah kita memperbanyak, kan capek itu, lidah kan mungkin tidak bisa seterusnya digerakkan itu, ya kan? Maka lakukan berikutnya adalah untuk perenungan, tafakkur. Tafakkur tidak perlu menggerakkan bibir, yang digerakkan adalah akalnya, pikirannya, dan hatinya. Hatinya kita ciptakan kondisi merasa sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu kita menyampaikan problematika kehidupan kita di hadapan Yang Maha Kuasa, yang bisa segala-galanya itu. Sampaikan saat itu. Ya Allah, saya ada problem begini, ada problem begitu. Ini akan lebih bagus ketika disampaikan pada rentang waktu antara jam 2 jam 4 saat sekarang ini. Karena saat itu adalah saat yang paling mustajab untuk doa. Dalam hadis dikatakan inna fil laili lasa'ah. Di setiap malam itu ada saat, ada waktu yang istimewa. Lalu dikatakan tidak ada seorang hamba yang meminta pada saat itu illa atahullah, kecuali pasti akan diberikan jika saat itu mintanya dengan tulus, dengan ikhlas. Hadis sahih riwayat Muslim. Jadi di saat kita merenung tadi itu, pertama isinya adalah pengakuan dosa. Nah, ini bahasa agama lain ya. Tapi kita juga ada itu pengakuan dosa. Namanya tobat. Tobat itu pengakuan dosa. Pertama mengaku dosa, lalu menyesalkan gitu, baru minta ampun. Setelah minta ampun, minta diberi petunjuk, terus dibimbing agar selalu dalam kebaikan. Ya, jadi para jamaah, jika kita iktikaf bisa mengisi waktu itu dengan seperti tadi itu, diantaranya ada baca Quran, ada zikir Aisyah tadi itu, ada kemudian perenungan, pengakuan dosa, segala macam. Lalu kita mohon terus dalam bimbingannya hingga kita bisa husnul khotimah. Itu sangat indah itu. Nah, supaya kita tidak keliru hari yang mana terjadi Lailatul Qadar, ya usahakan selama 10 hari penuh kita standby. Pasti dapat salah satunya kan, pasti dapat. Nah, jangan-jangan pas kita ingin pray, aku prediksi pasti Lailatul Qadar kan repot. Begitu. Baik para jamaah, tentang kepastian kapan terjadi itu memang
Tidak ada satupun ulama yang berani memastikan. Bahkan Nabi sendiri tidak berani memastikan. Nabi mengatakan dalam hadisnya, "Inni uridu Lailatul Qadar." Aku yang pernah diperlihatkan Lailatul Qadar. Kemudian Nabi mengatakan, "Tsumma unsitu." Kemudian aku lupa kapan persisnya peristiwa itu terjadi. Au nusitu, atau sengaja oleh Allah aku dibikin lupa. Jadi dibikin lupa oleh Allah itu biar nanti enggak menentukan yang mana gitu. Makanya Nabi mengatakan, "Fal tamsuha fil ashril awakhir minal witr." Karena itu maka carilah di 10 hari terakhir yang ganjil katanya. Tapi celakanya kalau pas mulai puasanya berbeda, itu yang repot itu. Yang mana yang ganjil ini? Ya kan? Kalau sekarang ini kan kebetulan sama-sama mulainya sehingga ganjilnya sama, nggak ada masalah. Coba kalau Ramadannya mulainya beda kayak tahun-tahun sebelumnya itu. Nah, akhirnya semua tanggal ganjil semua. Makanya yang paling praktis petunjuk Nabi terakhir itu pokoknya 10 hari itu diambil aja. Nah, kan gitu. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati yang bisa disajikan pada pagi hari ini. Jadi intinya kita bahas ini supaya kita mulai siap-siap ya, mulai siap-siap persiapan lahir, persiapan batin untuk menghadapi 10 hari terakhir yang akan datang. Nah, andaikan kita belum bisa 24 jam, maka ambillah dalam waktu paling tidak 1 jam atau berapa. Begitu masuk masjid, ya Allah aku niat i'tikaf, udah gitu saja. Pakai bahasa Indonesia saja. Nggak usah pakai ya Allah nawaitul i'tikaf lillahi ta'ala. Tidak harus begitu. Itu bukan petunjuk Nabi. Batunya pokoknya niat. Duh Gusti, kula niat tadi i'tikaf juga enggak masalah itu. Silakan saja. Ya Allah, aku niat i'tikaf di masjid ini, mungkin waktunya 1 hingga 2 jam. Oh, silakan. Yang paling pasti tadi itu baca Quran tadi itu. Usahakan sempat 1 juz di malam itu, tambah dikir-dikir yang lain. Lalu ada perenungan tadi itu, jangan lupa perenungan pengakuan dosa, penyesalan, lalu minta diampuni oleh Allah SWT supaya berbobot i'tikaf kita itu. Jangan hanya sekedar ada di masjid, tapi di masjid beriktikaf, beribadah, berusaha untuk mendekatkan diri atau takarub kepada Allah SWT. Demikian para jamaah. Jika ada yang mau bertanya, dipersilakan, monggo. Silakan Bapak. Waalaikumsalam. Di tempat kami itu di masjid kami, kalau setiap akhir Ramadan itu ada agenda mengadakan sholat mulai. Ya mulai. Ya. Yang dilakukan adalah satu sholat tobat, sholat hajat. Sholat apa yang kedua? Sholat tobat. Tobat yang kedua? Hakikat. Oh, hajat. Ya. Tasbih. Dan ya itu sama tahajud. Itu setiap tahun punya agenda itu. Terus apakah kami berlebihan buat atau mau mikir sendiri karena kita akan terbantu dengan kegiatan ini. Oh gitu ya. Baik. Ini masalah khilafiyah ya. Itu masalah khilafiyah. Ada istilah sholat tasbih, sholat hajat, itu khilafiyah. Jadi sholat tasbih itu ada yang mengharuskan minimal selama hidup 1 kali. Nah gitu. Nah, syukur kalau bisa sering kali kan gitu. Nah, hanya saja ulama ahli hadis berbeda pendapat tentang status sholat tasbih itu. Ada yang mengatakan baik, ada yang mengatakan lemah. Itu persoalannya. Sehingga tidak semua umat Islam itu mengamalkan ini. Kalau panjenengan setuju, ya ikut saja. Kan gitu persoalannya.
Kalau nggak setuju, masih banyak ibadah yang lain yang jelas. Kemudian sholat hajat juga begitu. Sholat hajat ini intinya sholat mutlak sebenarnya. Sholat mutlak adalah sholat yang begitu kita ingin sholat, lalu sholat. Itu dilakukan kapan saja kecuali 3 waktu terlarang. Jangan dilakukan habis subuh, jangan dilakukan habis asar, jangan dilakukan pada saat pas matahari di tengah ini. Nah itu. Kapan saja boleh. Waktu duha boleh, waktu malam boleh. Ya Allah, aku ingin sholat. Langsung Allah beri. Itu namanya sholat mutlak. Kalau ditambah dengan kebutuhan, itu baru sholat hajat. Misalnya kita merasa bahwa kita ini akan menghadapi peristiwa besar, entah apa besar itu masing-masing orang tidak sama kan, lalu minta tolong pada Allah kan, sholat. Itu masuk kategori hajat. Asalnya sholat mutlak hanya ingin mendekatkan diri, ditambah dengan kebutuhan, kepentingan. Itu namanya sholat hajat. Nah ini agak diperdebatkan juga. Tapi kalau seperti itu umumnya masih banyak yang oke. Kalau masih dikaitkan dengan kemutlakan tadi, semua ulama sepakat. Ya itu. Kemudian apa tadi Pak? Tobat. Sama juga, tobat juga begitu. Jadi tobat itu kalau didekatkan di kemutlak nggak ada masalah. Tiba-tiba kita punya pesan, aku kok banyak dosa ya. Aku kok pengen minta ampun kepada Allah lebih spesial dengan cara sholat gitu ya. Nah, jadi sholat tobat itu bisa dilakukan. Tetap saja karena tidak begitu jelas hadisnya, sehingga untuk mengatakan benar-benar namanya sholat ini gitu, itu ulama masih khilafiyah, beda pendapat. Ya, yang paling gampang menurut saya itu tadi, sholat mutlak kita bumbui dengan kepentingan apa? Apakah kepentingan kita dunia? Nggak apa-apa. Ya Allah, besok aku akan berhadapan dengan seseorang masalah rumah yang sengketa itu. Wah gitu kan ya. Tapi kita kan ingin dapat bimbingan dari Allah kan, sholat. Itu namanya hajat lagi kan. Tapi kalau kaitannya dengan kita kepada Allah yang banyak dosa, kalau hanya istighfar kok rasanya kok kurang serius kelihatannya kan. Lalu kita dengan sholat 2 rakaat tadi, saya kira boleh. Sholat mutlak yang disisipi dengan kepentingan minta ampun kepada Allah. Itu yang paling aman. Ya. Kalau seperti itu, siapapun boleh melakukannya. Ada hadis yang boleh kita jadikan landasan. Nabi suatu saat ketika ada sesuatu, maka Nabi sholat 2 rakaat. Itu kalimatnya begitu itu. Lalu ini dikelompokkan kepada sholat hajat. Nah, hadis yang khusus tentang hajat itu kebetulan lemah hadisnya. Nah gitu. Jadi hadis yang spesial tentang sholat hajat itu kebetulan lemah hadisnya. Makanya kita kaitkan dengan hadis yang umum yang sahih tadi itu. Apabila sudah ada kebutuhan maka sholatlah gitu. Itu juga ada. Dan itu juga mengacu pada ayat Quran yang sifatnya umum. Jadi mintalah tolong kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Wasta'inu bisabri wassalat. Mintalah tolong dengan ketabahan dan juga dengan cara sholat. Nah, bisa masuk ke sana tadi itu. Nah, jadi tentang itu tergantung pola pikir kita ya. Apakah kita setuju nggak dengan begitu itu? Apakah kita merasa ada kenyamanan ketika ibadah seperti itu? Kalau ada, tadi pilihan. Kalau tidak, mungkin kita bisa mengambil di tempat lain yang lebih membawa kita rasa khusyuk. Karena di masyarakat, di beberapa masjid tidak sama bentuk kegiatannya. Ada yang diadakan pengajian dulu ya, jam sorenya gitu kan. Nanti lalu ada sholat bersama gitu ya. Sholat bersama ini pun sebenarnya khilafiyah juga. Berjamaah apa tadi itu? Tahajud ya. Atau macam-macam itu juga masih diperselisihkan. Artinya ada ulama yang mau, ada yang tidak mau. Karena ada yang pemahamannya sederhana. Begini katanya. Yang namanya sholat malam itu ya 1 kali.
Nah ini kan 2 kali kan ya. Sorenya namanya taraweh, nanti malamnya namanya tahajud kan begitu. Sehingga ada 2 kali. Ini khilafiyah. Ada yang mau menerima itu, ada yang tidak mau menerima. Loh kok begitu? Nggak ada hadisnya yang jelas. Tidak ditemukan hadis Nabi itu sholat 2 kali dalam 1 malam. Yang ada ketika Aisyah, istri beliau ditanya, "Jeng Aisyah, kalau Ramadan itu ketika Nabi sholat malam itu bagaimana caranya?" Nah gitu kan. Dijawab oleh Aisyah dengan jawaban 1-2 makna. Nabi itu kalau di bulan Ramadan sama saja dengan di luar Ramadan ibadahnya. Apa itu? 11 rakaat. Nah, kan itu jawabannya kan gitu. 11 rakaat. Nah, lalu itu jumlahnya kan. Lalu bagaimana caranya? 4 rakaat. Jangan ditanya panjangnya dan bagusnya. 4, kemudian 4, kemudian 3, seperti itu. Nah, ini hadis Bukhari Muslim. Itu pun nanti oleh ulama dipahami 4 pemahaman. Jadi hadis tentang 4-3 itu ada 4 pemahaman. Yang pertama dipahami apa adanya, 4 rakaat salam, 4 rakaat salam, 3 rakaat salam. Ini yang populer kan. Pemahaman kedua ini lebih banyak lagi sekarang. 4-3 itu dengan cara 2 salam 2 salam berhenti. Di berhentinya 2 kali kan. 4 itu dibagi 2 dulu, 2 salam, ya, 2 rakaat salam, 2 salam. Lalu istirahat agak lama. Baru 2 rakaat lagi salam, 2 rakaat istirahat agak lama lagi. Baru kemudian 3 rakaat. Sehingga 2 4 kali 3 kan begitu. Ini juga banyak, bahkan mungkin lebih banyak sekarang ini pakai yang ini. Ada yang ketiga. Yang ketiga mungkin agak heran kita. Jadi 4 rakaat itu difahami pakai tasyahud awal. 2 rakaat tasyahud awal, 2 rakaat baru tasyahud akhir. 4 rakaat kan? Begitu juga berikutnya dan sampai 3 rakaat. Masing-masing didukung oleh dalil yang lain. Ini pemahaman yang ketiga. Masih ada pemahaman yang keempat. Apa yang 4 itu? Jadi 4 tadi dipahami 2-2, kayak yang kedua tadi 2-2, dan yang ketiga witir dibelah juga 2 dan 1. Oh, itu. Itu sehingga boleh dikatakan ini hadis yang paling sahih, tetapi tidak jelas pemahamannya. Kesahihannya paling sahih, tetapi menimbulkan pemahaman sampai 4 pendapat itu di satu hadis itu. Ya, karena itu ya kita serahkan pada masing-masing yang meyakini, monggo yang mana yang diyakini. Toh ada petunjuknya, dalilnya, walaupun mana yang benar kita tidak tahu. Dari 4 pendapat mana yang benar, apakah semuanya dibolehkan? Wallahu a'lam. Begitu. Nah, jadi Aisyah dengan penjelasan itu difahami oleh sebagian ulama, yaitulah salat malamnya Nabi itu. Kok hanya sedikit? Jangan bilang sedikit. Kalau 1 rakaat dibikin 1 jam bagaimana? Jadi 8 jam semalam suntuk habis 11 rakaat itu. Kalau mau lama-lama, jadi bukan masalah bilangannya, tapi setiap rakaat berapa lama. Itu yang bisa menunjukkan lama pendeknya kan begitu. Mohon maaf, saya pernah mencoba 2 rakaat itu hampir 1 juz. Mencoba saja, sehingga tidak sanggup sampai berapa? 11 rakaat. Ya, kan ada hadis umum, sholat malam itu 2 rakaat, apabila rakaat subuh langsung witir 1 rakaat. Berarti suatu saat boleh 2 rakaat dan 1 rakaat. Dicoba tadi itu 2 rakaat hampir 1 juz atau 1 juz. Jadi dibagi setengah-setengah begitu. Ini kan mencoba keasikan kan ya. Ya, keasikan masing-masing orang itu ada yang merasa asik di membaca kan. Dan nanti ketika rukuknya agak diperpanjang dikit supaya ada keseimbangan. Ya, rileksnya itu enak, berdirinya lama, rukuknya agak sedikit lama, sujudnya juga sedikit lama sehingga ada kenyamanan. Jadi Nabi pernah model seperti itu. Kemudian ulama lain yang memahami ternyata hadis tentang sholat malam itu banyak sekali modelnya. Ada yang tadi itu 4-4-3. Ada hadis yang menurut saya itu lebih jelas.
yaitu 10 rakaat, masing-masing salam setiap 2 rakaat, sehingga 5 kali salam, witir 1. Itu hadisnya jelas. Nabi pernah sholat 11 rakaat, ini bunyi hadisnya, setiap 2 rakaat salam, berarti kan 5 kali. Nabi sholat 11 rakaat, ya, setiap 2 rakaat salam, berarti kan berapa kali? 5 kali kan. Kemudian diperjelas, witir 1 rakaat. Itu bunyi hadisnya, sehingga nggak perlu memahami yang lain lagi. Beda dengan tadi yang 4-4-3, bisa 2-2 berhenti, 2-2 berhenti, atau bahkan tasawuf awal kan gitu, bisa saja sampai 4 pemaham. Ini enggak. Hadisnya Muslim yang tadi yang saya baca yang kedua ini. Jadi 2 rakaat kali 5, witir 1. Dan itu yang kami praktekkan di masjid kami, Taman Jenggala, Sidoarjo. Mungkin panjenengan kalau ada waktu mampir sekali tarawih di Masjid Al-Furqon Taman Jenggala, depan pasar larangan itu. Itu prakteknya 2 sampai 5 kali, witir 1 rakaat. Ceramahnya dilakukan sebelum tarawih. Jadi habis Isya, Ba'diyah dulu, ceramah, kemudian salat malam itu penuh total hanya untuk ibadah kan. Salat yang tarawih dengan lengkap dengan witirnya itu. Seperti itu. Tanpa menyalahkan yang mana, tapi pilihan boleh kita pilih. Jadi kata ulama ini, Al-Utsaimin namanya, kita boleh berganti-ganti model. Itu yang saya lakukan juga kalau sendirian di rumah itu. Sesekali nyoba 4-4-3. Sesekali yang tadi 2-5 kali 1. Pernah juga dengan cara 2-2-6 ya, 3 kali 6, witirnya 3 rakaat langsung. Nabi pernah begitu juga. Hanya bedanya kalau Nabi pakai tidur, diselingi tidur. 2 rakaat Nabi tidur, bangun, wudu lagi, 2 rakaat lagi, tidur lagi. Jadi sampai 3 kali tidur. Terakhir baru witir 3 rakaat langsung. Itu ada hadisnya juga. Baik, begitu Bapak ya. Jadi menurut saya Bapak boleh memilih yang mana, apakah tetap bergabung di situ atau di masjid lain yang mungkin kita lebih sreg, monggo. Tapi jangan sama sekali-kali mencela, jangan sekali-kali menyalahkan pihak lain, sama sekali itu tidak baik. Ini masalah ibadah, hanya Allah yang tahu persis yang mana yang sebenarnya benar gitu. Jadi kita ini hanya belajar, mencoba mendekati pada titik kebenaran, itu aja. Demikian para jamaah, sudah hampir jam 9. Kita mohon kepada Allah, semoga kajian kita yang sebentar ini dikaruniai kebaikan, kerahmatan, keberkahan, dan menjadikan sebab turunnya pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah semoga di saat-saat sebulan terakhir nanti kita disempatkan oleh Allah untuk bisa ikut iktikaf entah berapa lama pada setiap malamnya itu. Kita mohon kepada Allah semoga kita diberi kemudahan untuk beramal ibadah apapun yang baik, sehingga kita termasuk orang yang bisa mengisi Ramadan dengan amal-amal soleh. Para jamaah, kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.